Halo, apa kabar? Oke, jadi kalian nanya, saya jawab. Jadi video ini tuh sebenarnya adalah terinspirasi dari beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp pribadi, terus lewat komen di YouTube, dan juga terakhir itu ada lewat email yang masuk ke channel saya. Jadi ada beberapa orang yang menanyakan ke saya gitu ya untuk memilih sebuah smartphone. Jadi misalnya dia punya budget berapa, tolong bantu pilihin untuk kebutuhan ini. Dan video ini tuh ya terinspirasi dari komen tersebut. Jadi kayaknya saya bakal bikinin video kayak gini ya. Kalian nanya, saya jawab. Itu kalian boleh banget ya kalau mau tinggal drop komen aja. Tapi kalau drop komen tuh kadang suka lupa gitu, suka kelewat. Dan kalau mau lebih enak sebenarnya bisa langsung aja email. Email saya ada di sini nih. Nanti bakal saya jawab dan bikinin video kayak gini. Dan berhubung sekarang untuk sesi yang pertama atau part yang pertama masih cukup sedikit pertanyaan yang masuk, saya jadi ambil dari beberapa pertanyaan yang masuk via WhatsApp, via komen di Instagram, dan juga ada satu buah via email. So, langsung aja yuk kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Jadi ini ada pertanyaan pertama dari Muhammad Raffi Ar-Rahman, kirain Raffi Ahmad. Nah, dia di sini nanya ya, mending beli X flagship atau mid range baru. Jadi sebenarnya dia nggak nanya secara spesifik nih mau beli HP yang mana, A atau B. Cuman dia nanya mending beli X flagship atau mid range yang baru. Di sini coba saya kasih gambaran dulu ya. Nah, kalian tuh orang yang kayak gimana? Apakah kalian orang yang concern sama yang namanya garansi? Terus, apakah kalian orang yang cukup dalam tanda kutip tidak rapi atau jorok ya dalam menggunakan smartphone? Terus, apakah kalian pengen punya rasa tenang, rasa nyaman ketika menggunakan smartphone? Kalau itu semua jadi hal yang wajib, menurut saya untuk HP X flagship itu tidak bisa kalian masukin dalam kategori pembelian smartphone karena judulnya juga X, jadi bekas ya. Yang namanya bekas ya, kalau misalnya rusak kalian harus bawa ke service center dan bayar, atau ke tukang servis yang umum gitu di konter-konter HP. Jadi ya dengan budget yang sama, let's say budget misalnya 4 jutaan, itu mendingan HP X flagship misalnya ada Samsung S20 atau 21 gitu ya, atau 4 jutaan di spesifikasi atau di smartphone mid-range yang paling baru. Kalau misalnya kalian pengen yang tenang ya pilihlah yang mid-range. Tapi kalau kalian pengen explore, mendapatkan sesuatu feel atau rasa flagship dari sebuah smartphone, menurut saya sih tidak ada salahnya menggunakan smartphone X flagship. Selama ya kalian harus selektif untuk nyari barangnya. Dan untuk beli online, untuk barang bekas sih saran saya sih tidak direkomendasikan. Kalian tinggal cari aja di marketplace, di Facebook biasanya. Terus kalian COD barangnya, kalian lihat, pantau. Kalau cocok tinggal dibayar. Itu sih saran saya. Dan ini pertanyaannya cukup general. Kalau menurut saya, kalau kalian pengen nanya juga nanti ke depannya lewat email, kalian bisa tanya lebih spesifik aja, misalnya kebutuhannya apa, budgetnya berapa, nanti bakal saya jawab. Oke, pertanyaan kedua di sini ada juga dari Wanda Ayunisa. Ini di komentar di YouTube juga. Kak, mending Samsung Galaxy A15 5G atau Samsung Galaxy A25 5G? Pengen beli Samsung, tapi galau soalnya A15 sama A25 beda tipis. Sebenarnya ya kalau kalian punya budget yang cukup ya untuk beli sebuah smartphone dengan ini kan dua level yang berbeda ya, seri A15 dan seri A25. Dimana kalau Samsung penamaannya makin kecil angka depannya berarti speknya itu makin di bawahnya. Dan makin besar itu makin tinggi. Contohnya A15 udah pasti lebih rendah secara spek dan fitur dan lain-lainnya dibandingkan dengan Samsung A55. Jadi begitu juga dengan si A25 dengan A15 5G. Mending mana? Ya kalau ada budgetnya ya mending A25 lah. Karena kan jelas ya A25 tuh secara spek itu lebih tinggi. Karena dalam tanda kutip ya, kasta itu lebih di atas dari Samsung Galaxy A15. Dan kalau kalian pengen lebih hemat sih ya save beberapa ratus ribu atau mungkin beberapa juta. Saya belum riset harganya A15 dan A25 ini berapa. Ya bisa aja sih A15 tidak ada masalah. Jadi ya sesuaikan aja sama budget. Kalau ada yang cukup untuk beli yang paling tinggi, langsung beli yang paling tinggi aja.
Oke, ini pertanyaan berikutnya dari teman saya via WhatsApp. Di sini pakai bahasa Sunda ya, nanti akan saya terjemahkan. HP 2 jutaan anu worth it kerkolot naon. Ya, jadi dia ini mau nyari HP, tukang cendol. Nah, jadi dia nanya di sini HP 2 jutaan anu worth it kerkolot naon. Jadi kerkolot itu dalam bahasa Sunda artinya buat orang tua ya, yang tahan banting. Jadi dia nyari HP 2 jutaan buat orang tua yang tahan banting. Di sini saya langsung merekomendasikan, saya nggak nanya ya, nggak nanya kebutuhan orang tuanya apa ya, umum lah ya buat orang tua. Mungkin bisa, yang penting bisa chatting sama anaknya, atau juga nanti bisa merekam video dari aktivitas cucunya misalnya ya. Jadi di sini saya langsung jawab menggunakan Samsung Galaxy A15 5G dengan budget 2 jutaan tadi. Kenapa saya langsung rekomendasikan Samsung? Dia juga sebenarnya nanya gitu ya. Ulah nulain itu maksudnya jangan yang lain selain Samsung. Sebenarnya ya bisa-bisa aja. Cuman kenapa saya langsung rekomendasikan Samsung Galaxy A15 5G di budget 2 jutaan ini? Karena ini berdasarkan pengalaman. Jadi kedua orang tua saya itu pakai Samsung tipenya A03 ya. Yang kalau dipikir-pikir Samsung A03 dengan spesifikasi yang begitu standar, yang begitu ya bisa dibilang cukup rendah ya untuk harganya saat itu ya. Cuman sampai saat ini usianya lebih kurang udah mau 2 tahun ya berarti smartphone-nya, atau udah 2 tahunan lebih. Sampai saat ini, percaya nggak percaya, untuk kebutuhan orang tua standar aja itu masih oke banget. Buka tutup aplikasi WhatsApp itu masih cukup oke, buka tutup YouTube, terus juga buka tutup Google Chrome untuk baca-baca berita itu masih sangat oke, dan juga nggak ada masalah sama sekali. Dan enaknya juga kalau Samsung itu kan ngasih update-nya cukup panjang ya. Jadi ketika ada bugs dalam tanda kutip dari softwarenya saat digunakan, itu cepat ditangani oleh developernya Samsung, dan nanti di update berikutnya itu akan diperbaiki. Jadi buat orang tua menurut saya sih yang simple-simple kayak yang Samsung itu udah oke banget. Tapi saya juga sebenarnya merekomendasikan, kalau kan dia nanya juga selain Samsung itu apa gitu ya, saya merekomendasikan si Xiaomi Redmi Note 13 yang versi 4G. Itu harganya juga di 2 jutaan. Cuman buat orang tua saya kasih note ya, di WhatsApp saya itu saya kasih note. Ya kalau ketemu iklan itu akan sedikit merepotkan buat orang tua. Ya mungkin kalian yang muda-muda bisa bilang, bang bisa matikan aja di fitur rekomendasinya dan lain-lain. Tapi buat orang tua itu kan tidak mudah. Harus ada effort dulu buat si anaknya ngajarin buat matiinnya. Dan juga kadang-kadang ya si rekomendasi iklan ini meskipun udah dimatikan, iklan itu kadang-kadang masih aja suka nongol. Jadi buat orang tua yang kebutuhan dasarnya biasanya cuma chatting, nonton YouTube, baca berita sih, saran saya sih Samsung Galaxy A15 5G di budget 2 jutaan ini udah paling oke. Lanjut ya, ini pertanyaan juga di YouTube. Bang mau nanya, semoga dijawab. Mending mana ya, Pixel 6 Pro atau mid-range baru Vivo V30? Saya nggak mentingin spek, tapi lebih mentingin kamera. Galau nih. Soalnya V30 juga cakep banget, hasil kameranya mirip flagship. Nah, prinsipnya sama seperti yang saya bilang tadi di awal ya. Kalau kalian mentingin garansi, kalian pengen pakai HP yang tenang, kalau rusak ya ada garansinya selama 12 bulan biasanya, itu ya mending ambil si V30 aja. Karena kan V30 itu secara kamera tuh udah oke banget ya. Saya udah pernah review HP-nya, emang bagus, videonya juga bagus, stabil, dan nggak ada alasan ya kalau misalnya kalian pengen ketenangan milih Pixel 6 Pro tadi dibandingkan dengan si Vivo V30. Jadi Vivo V30 bisa jadi pilihan yang paling oke. Cuman buat kalian yang pengen mungkin merasakan bagaimana menggunakan Android stock atau Android vanilla seperti punya Google, atau pengen merasakan kalau ada Android terbaru, kalian paling awal mendapatkan, paling awal nyoba, itu ya bisa pilih Pixel Pro. Pixel 6 Pro, cuman ya dengan catatan kalian siap kalau HP-nya rusak, repot cari service center yang atau service di counter yang mampu membenarkan atau memperbaiki dari si Pixel 6 Pro, karena tidak semua counter itu bisa membenarkan atau memperbaiki dari smartphone si Google Pixel tersebut. Oke, jadi satu pertanyaan terakhir ini cukup panjangnya di email ini dari Kevin. Kayaknya sering lihat akunnya ngomen-ngomenan di YouTube saya. Dia nanya, Bang, bisa bantu kasih rekomen HP buat istri, budget 4 jutaan, kebutuhan untuk ibu rumah tangga aja, buat komunikasi, terus untuk videoin kegiatan anak-anak, sesekali videonya diupload di media sosial dalam kurung IG, oke? Ya, bisa dibilang mungkin pakai Instastory ya.
dan bisa dipakai jangka panjang 4-5 tahun. Wishlistnya ada Samsung A35 256GB atau Redmi Note 13 Pro 5G 256GB. HP istri sekarang Redmi 9 layarnya udah copot. Nah, ini kayak yang di meme nyebut anti gores layarnya copot ya. Alamak, alamak, alamak. Oke, Samsung A35 256GB atau Redmi Note 13 Pro 5G. Limiting. Yang langsung saya garis bawahi di sini adalah jangka panjang 4-5 tahun. Ini harusnya sih Samsung A35 yang 256GB ini oke ya. Karena Samsung untuk yang seri A terbaru itu udah bisa dapat update software sampai 5 tahun, 4 tahun yang major, yang 1 tahun lagi tambahan buat security patch. Jadi ini tuh bisa dipakai jangka panjang. Untuk performa sih emang Redmi Note 13 Pro 5G lebih oke dengan Snapdragon 7S Gen 2. Cuman asumsi saya ya buat ibu rumah tangga tidak main game. So Samsung A35 itu bisa jadi pilihan yang paling oke. Dan melihat history dia pernah pakai Redmi, siapa tahu pengen nyobain UI yang beda ya dibandingkan dengan si MIUI, ya bisa pilih si Samsung A35 ini dengan One UI yang menurut saya pribadi itu lebih menyenangkan experience-nya dibandingkan menggunakan MIUI. Terus apalagi kebutuhannya untuk di video di media sosial, sepengalaman saya ya, tapi ini sebenarnya tidak bisa dipukul rata karena kan tergantung smartphone-nya apa ya. Kalau dengan budget yang sama di harga segini sih biasanya Samsung itu hasil instastory-nya kalau di-upload. Yang penting uploadnya atau rekamnya di rekam kamera dulu baru di-upload ke instastory. Itu lebih bagus Samsung karena saya punya satu teman yang pakai Samsung S10 sampai sekarang masih dipakai dan masih sering dibikin atau upload instastory, itu hasilnya masih bagus. Bahkan saya pernah nanya komen di instastory dia, ini masih pakai S10 yang sama? Dan dia jawab masih, karena menurut saya hasilnya sampai sekarang itu masih bagus. Tapi kan itu yang flagship ya. Tapi ini pengalaman aja ya. Biasanya Samsung itu kalau mau diupload di instastory, biasanya ya, sekali lagi ini biasanya itu lebih oke. Jadi dengan budget segini, saya rekomendasikan Samsung Galaxy A35 5G yang 256GB. Cocok ya, karena storage-nya udah lumayan gede, jadi bisa rekam video anak itu lebih banyak. Oke, ya itu dia tadi pertanyaan yang masuk untuk video yang part pertama ini. Sekali lagi kalau kalian mau nanya, monggo kalian bisa komen aja di video ini. Atau kalau supaya ini tuh masih kebaca ya, kalian bisa email aja, tadi emailnya ada di awal video. Dan segini dulu kayaknya ya untuk video kalian nanya saya jawab. Dan terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.